Bismillah bi walibni warwil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, lagi-lagi Ustadz yang satu ini memang sudah putus urat malunya. Dia masih pede bergimik dan juga memasang perkataan-perkataan yang membela dirinya atas debat yang berlangsung dan langsung mengalahkan dia dalam waktu sekejap. Bahkan saya ulangi, orang tidak perlu belajar teologi ya, kalau melihat debat tersebut pasti objeknya mengalahkan ustadz tersebut. Tapi kali ini berulang-ulang kali dia membuat klarifikasi, justru menunjukkan kebodohannya. Kalau saya sebagai orang muslim justru nampak sekali kebodohan itu. Mari kita dengar dulu apa yang dikatakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Masih banyak yang bertanya kepada saya tentang debat kemarin. Debat kemarin antara saya pendeta dan pendeta Esra Soru itu adalah menunjukkan satu hal. Apa? Saya sedang mengajari pendeta Esra Soru historical Jesus. Demikian, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin wal muslimah rahimakumullah dimanapun berada. Begitu banyak suara yang masuk tanggapan terhadap debat saya dan pendeta Esra Soru. Ada yang bilang begini dan banyak juga yang bilang begini. Kainama itu, Ustadz Kainama hanya garang ketika monolog. Tapi ketika debat dengan pendeta Esra Soru, dia dibungkam. Salah. Ketika saya monolog, saya garang. Karena saya juga untuk mengusir setan yang mulai mempengaruhi saudaraku. Setan apa? Setan misionari yang masuk kepada saudaraku muslim dan muslimah. Ketika saya debat dengan Pak Esra Soru, ngapain saya garang lagi? Kan sebagian setannya sudah ada di situ. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmanirrahim. Bagaimana teman-teman respon teman-teman mendengarkan klarifikasi tersebut? Hanya mendongeng, hanya memberikan tiupan-tiupan suara yang tidak berbobot sebenarnya. Alangkah tidak etisnya gitu ya. Dia hanya ingin membasuh tangannya, membasuh mulutnya dengan memutarbalikkan bahwa dia sedang mengajar pendeta Esra Soru. Dia hanya sedang mengarang cerita bahwa dia sedang menceritakan tentang historical Jesus yang sedang diperdebatkan. Padahal teman-teman kalau sudah melihat debat tersebut, sangat disayangkan. Tidak ada satu poin yang penting yang disampaikan oleh Ustadz ini untuk membuktikan historical Jesus. Bahkan dia datang ke sana dan disimpulkan dia tidak membawa bukti. Membuktikan Yesus mati adalah ketiadaan bukti, adalah sebuah narasi yang disimpulkan. Dia diminta untuk membuktikan historical Jesus tidak mati, justru menentang Quran sendiri. Kenapa menentang Quran sendiri? Islam berkata bahwa Yesus Kristus tidak mati disalib, tapi dia dengan lugas berkata Yesus itu disalib tapi tidak mati karena disembuhkan. Dia sedang menentang Quran sendiri, dan ini menjadi cambukan bagi muslim yang masih mempercayai ustadz yang begitu nampak sekali botolnya dia, teman-teman. Ya, kita lihat komentarnya teman-teman. Kita dengar baik-baik. Coba perhatikan. Dia bilang dia sedang mengajarin Esra Soru, bukan kebalik kah? Mau sampai di mana kau menipu jemaatmu? Mau sampai kapan kau menipu umat Islam? Apakah karena mudah menipu mereka sehingga engkau bermain manis di bibir dan menipu mereka seenakmu, lalu menganggap bahwa kau itu menang debat? Perhatikan, kalau muslim tanda kutip oknum yang masih doyan mengikuti ustadz ini benar-benar masih mengagung-agungkan, saya rasa ada yang salah dengan cara berpikir Anda. Dia bilang dia sedang mengajari Ustadz Ahmad Kainama, mengajari pendeta Esra Soru, yang jelas-jelas
Esrasoru sedang menunjukkan kebodohannya sendiri. Bahkan pendeta Esrasoru dengan tegas berkata, pantas Pak Kainama ini mualaf karena dia tidak mengetahui dasar-dasar kekristenan yang harusnya dia pahami. Lalu selanjutnya dia bilang, saya tidak membungkam. Kalau saya monolog, saya sedang mengusir setan yang mendekati Islam, yang mendekati saudara-saudaraku muslim, was musliman gitu ya. Kengawuran apa lagi yang kau pertontonkan Kainama? Kebodohan apa lagi yang mau kau ajarkan kepada umat Islam yang banyak yang pintar? Mau sampai kapan engkau membasuh kotoran yang ada di mulutmu dengan tipuan-tipuan itu? Sangat disayangkan sekali. Kamu tidak bertanggung jawab. Mengusir setan katanya. Berarti dengan tidak sengaja blunder lagi kau mengatakan bahwa Islam itu dirasuk setan begitu ya. Dihuni setan begitu. Kau sendiri yang berbicara, maka itu akan menampol dirimu sendiri. Maka ketika debat, saya itu tidak bungkam. Saya itu ya setannya dari situ. Berarti siapa? Kalau dari awalnya kau bernarasi misionaris ada para misionaris menghinggapi setan untuk teman-teman muslim, maka berarti pada saat debat itu ya setan yang datang itu siapa? Muslim. Ustadz-ustadz yang datang di situ kan kembali menampol dirimu. Inilah orang kalau begini. Kalau dia sudah suka bersilat lidah, berbohong, maka dia akan menggunakan apapun untuk membasuh namanya seolah-olah dia benar, tapi sebenarnya kalah telak. Teman-teman muslim, kami tidak membenci. Kami tidak membenci, membenci karena kita memang menjaga keberagaman. Tetapi alangkah sangat disayangkan apabila kalian masih setia atau masih menggandrungi ustadz ini. Saya yakin dia melakukan itu untuk menutupi kebodohannya, supaya dia tetap bisa makan dari narasi-narasinya. Karena mungkin ada banyak orang juga yang mengikuti dia yang tidak mau berpikir secara cerdas. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Jangan kepanasan. Silakan berpikir apakah dia layak untuk didengar. Selebihnya kami hanya menerangkan bahwa dia tidak pernah tahu apapun tentang kekristenan. Sampai di sini, bye bye.